Selamat sore Pak Latif. Selamat sore Bu Henry. Hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, sehat ya? ya? Alhamdulillah sehat. Syukur Alhamdulillah hari ini sehat. Saya dengar hari ini nanti Pak Latif berencana untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Tujuannya nanti yang ingin dicapai saat proses melakukan coaching apa Pak? Saya ingin di sini sebagai pendengar aktif. Jadi supaya nanti saya bisa memberikan atau mencarikan solusi dari permasalahan teman saya itu. Jadi nanti jenengan di sini berusaha menjadi pendengar aktif sebagai coach untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh si coach, gitu nggih. Terus kemudian nanti saya akan mengamati proses jenengan melakukan coaching. Nanti rubriknya yang akan saya amati berkaitan dengan kemitraan jenengan dengan coach bagaimana, apakah sudah berjalan dengan baik ataukah belum. Kemudian nanti proses kreatifnya selama jenengan melakukan coaching, selama jenengan melakukan proses coaching, nanti mampu tidak untuk memancing pertanyaan atau membuat pertanyaan terbuka dengan si coachingnya, kan seperti itu. Terus yang terakhir nanti saya juga akan mengamati apakah Pak Latif nanti dengan coaching mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki Pak Latif. Baik tadi menjadi pendengar aktif, terus kemudian bisa juga nanti mungkin ada potensi lain menjadi mengajukan pertanyaan berbobot, atau kalau tidak nanti kehadiran Pak Latif selama proses coaching. Itu ya Pak Latif? Baik. Terus kemudian yang ingin dikembangkan tadi apakah hanya untuk mendengarkan aktif Pak? Ya, di situ selain mendengarkan aktif, mungkin kehadiran penuh juga. Bisa juga ya di pertanyaan berbobot yang mungkin disampaikan oleh Bu Henry tadi. Nanti saya berusaha untuk mencapai kompetensi itu yang saya kembangkan. Gitu ya, jadi nanti semua kompetensi yang ditingkatkan, tapi yang paling menonjol kompetensi yang mendengarkan aktif. Oh, berarti yang paling ingin ditonjolkan adalah, paling ingin diasah adalah kompetensi untuk mendengarkan aktif, gitu nggih. Nanti sekarang posisinya di nilai berapa Pak sebagai pendengar aktif? Antara nilai 8 sampai 9 sekarang. Untuk sekarangnya, sekarang mungkin di posisinya posisi 7. Posisi 7 ya. Berarti nanti setelah selesai proses coaching, jenengan posisinya ingin diangkat? Harapannya maksimalnya bisa 9, tapi kalau tidak bisa 9, setidaknya bisa diangkat 8. Oh, begitu ya. Baik, nanti saya akan mengamati proses coaching yang Pak Latif lakukan, sambil nanti kita berdiskusi setelahnya. Gitu. Silakan Pak Latif untuk dilakukan proses coachingnya. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Taufan. Iya, silahkan. Silahkan Pak Taufan. Pak Taufan, hari ini baik? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sehat baik juga ya? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, di sini Pak Taufan nanti mau membicarakan apa ini? Gini Pak, saya ingin sedikit curhat. Ini tentang tugas tambahan saya sebagai guru Pak. Tugas tambahan saya sebagai guru yaitu ketika diserah terimakan saya dijadikan sebagai pembina ekstra karya tulis ilmiah, kayak gitu Pak. Jadi saya di sini kan menggantikan pembina lama. Sedangkan pembina lama itu adalah pembina yang cukup aktif, bahkan sering mendapatkan juara-juara dalam kompetisi-kompetisi karya tulis ilmiah kayak gitu. Sedangkan saya sendiri di sekolah ini itu nol pengalaman dalam karya tulis ilmiah kayak gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Nah, untuk harapan Pak Taufan sendiri setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang nanti ingin dicapai atau menjadi harapan Pak Taufan? Saya pengennya ya bagaimana terus saya tidak terlalu memalukan ketika terus dijadikan sebagai pembina KTI. Pembina KTI yang sebelumnya selalu membawa juara terus tiba-tiba sulit untuk mendapatkan juara itu kan
beda cerita sih Pak. Saya ya inginnya ya bagaimana terus juara-juara di kompetisi-kompetisi sebelumnya itu bisa dipertahankan gitu Pak. Ya. Kayak gitu. Nah, baik. Nah ini mengapa Pak Taufan itu merasa di situ kalau saya lihat agak malu ya, agak malu dari pembina yang sebelumnya. Apakah di situ Pak Taufan itu punya rencana-rencana yang nanti digunakan supaya hal itu bisa menjadi lebih bagus? Rencana ya Pak ya. Rencana itu kurang lebih gini Pak, pembina sebelumnya itu kan saya kenal, tapi belum begitu dekat gitu loh. Enggak dekat-dekat banget. Ya hanya sekedar kenal saja. Oh, saya menggantikan dia karena kebetulan dia melanjutkan studi, jadi harus meninggalkan kegiatannya di SMA 1 Jepara Pak. Jadi saya yang menggantikan beliau. Untuk rencana awalnya memang saya harus berusaha menguatkan silaturahmi antara saya dengan pembina sebelumnya, supaya saya bisa menggali ilmu bagaimana sih cara menjadi pembina karya tulis ilmiah yang terus bisa mendatangkan piala-piala bagi sekolah Pak. Satu mungkin itu. Dua, terus berdiskusi dengan pembina lain. Karena problem saya itu ada di karya tulis ilmiah yang bidangnya itu humaniora. Sedangkan yang saintek ataupun yang MIPA itu masih dipegang sama pembina lama. Jadi saya berusaha untuk mencari ilmu juga dari pembina lama, pembina yang sebelumnya, pembina dari saintek, untuk sebenarnya standar penelitian kita di SMA 1 Jepara itu seperti apa sih, terutama di dalam kompetisi karya tulis ilmiah kayak gitu. Terus juga berikutnya mungkin melihat dari aspek pendanaan. Apakah datangnya piala itu berpengaruh terhadap pendanaan yang dikeluarkan dalam ekstra KTI kayak gitu Pak Latif. Mungkin sementara itu solusi dari saya. Nah itu kira-kira yang dari rencana Pak Taufan itu akan dilaksanakan dalam waktu terdekat ini yang bagian apa Pak? Yang ini Pak, yang melihat pendanaan dalam KTI. Pendanaan dalam KTI itu berapa? Kalau dimaksimalkan itu bisa nggak sih untuk menambah pengalaman, keilmuan atau pengalaman-pengalaman bagi para peserta untuk menambahkan ilmu di bidang karya tulis ilmiah kayak gitu Pak. Karena memang kalau dari silaturahmi saya sudah berusaha untuk menjaga silaturahmi dengan pembina-pembina yang dulu, sedangkan untuk pendanaan memang ini ada kaitannya dengan manajemen, sedangkan saya belum masuk di manajemen, jadi saya hanya sekedar mencari tahu saja kayak gitu. Mungkin juga koordinasi juga dengan Wakil Kesiswaan Pak tentang pendanaan itu. Ya, artinya Pak Taufan melihat kebutuhan pendanaannya itu seberapa besar, apakah bisa ini ya nanti bisa mencukupi untuk kegiatannya atau tidak, seperti itu ya. Iya. Nah, seandainya di situ dananya ternyata belum ada, kira-kira Pak Taufan itu punya rencana lain atau tidak? Untuk rencana lain kalau seandainya dananya belum ada, saya melihat ini Pak, pasti di dalam ekstra itu ada yang namanya kas kan Pak. Yeah. Ada kas yang mana itu berisikan uang-uang sisa kegiatan-kegiatan kemarin yang terus bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Mungkin saya akan berusaha mengarahkan bagaimana cara memaksimalkan uang kas yang masih ada itu untuk kegiatan-kegiatan karya tulis ilmiah. Oke. Kayak gitu. Berarti masih ada alternatif lain ya. Nah, kemudian di sini untuk kegiatan Pak Taufan itu kan kemungkinan ada hambatan lain juga ya. Jadi biasanya yang bisa membantu Pak Taufan itu siapa Pak? Yang pertama pasti diri saya sendiri. Yeah. Yang kedua teman-teman dari kesiswaan karena memang ekstra kaitannya dengan kesiswaan. Berikutnya adalah pembina ekstra dari saintek, dari pembina KTI yang bagian sain atau yang MIPA. Itu karena pembinanya sudah cukup senior. Dan yang terakhir memang pembina
yang menjaga pembina yang sudah keluar atau pembina yang saya gantikan, kayak gitu Pak. Jadi keempat orang itu yang terus akan membantu saya dalam tujuan saya untuk mempertahankan prestasi di KTI, kayak gitu. Baik, dari percakapan pendek kita ini, Pak Taufan, apakah kira-kira sudah memiliki pandangan atau menemukan solusi dari permasalahan Pak Taufan? Sudah. Oke, kira-kira untuk mengetahui itu bisa terselesaikan atau tidak, apakah kita butuh bertemu lagi Pak Taufan? Sementara cukup dulu Pak. Oh gitu ya. Baik, ini akan saya lakukan dulu. Setelah kalau ada masalah lagi saya akan coaching lagi sama Pak Latif lagi. Baik, gitu. Terima kasih waktunya Pak Taufan sudah bersedia untuk menceritakan permasalahannya. Semoga dari permasalahan itu bisa segera tersolusikan dan tidak ada kendala kembali ya. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufan. Selamat. Terima kasih sore. Pak Latif. Ya. Monggo. Ya, silahkan. Ya. Gimana Pak Latif? Baik, Bu Endai. Keadaannya sudah selesai melakukan coaching? Ya, sudah. Sudah. Rasanya bagaimana? Perasaannya saya agak khawatir sebelumnya. Ya. Jadi khawatirnya itu ketika teman saya itu tidak bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan saya merasa lega karena di sini setelah saya konfirmasi ternyata dari teman saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Terus sudahkah tirtanya terlaksana tadi menurut Bapak? Kalau menurut saya sudah terlaksana. Jadi saya mencoba untuk mendengarkan aktif pada teman saya. Kemudian di situ saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian di situ saya mencoba untuk melaksanakan kehadiran penuh. Berarti tadi kan di tujuan awal tadi kan kita kan ingin mengembangkan kompetensi Pak Latif untuk mendengarkan aktif. Tadi sudah tercapai ya Pak, karena dari mendengarkan aktif Bapak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada teman tadi ya Pak ya. Begitu juga dengan yang saya lihat Pak. Jadi tadi percakapan yang Pak Latif lakukan dengan Koji sudah mengalir dengan baik. Secara untuk urutan tirtanya sudah runtut, jenengan sudah menanyakan tujuannya apa, kemudian identifikasi masalah yang berkaitan dengan tujuan yang diungkapkan tadi juga jenengan bantu untuk coaching mengidentifikasinya, kemudian juga untuk rencana aksinya juga sudah direncanakan dengan baik dan siapa yang membantu juga sudah terdefinisikan, ngoten nggih Pak? Betul sekali. Jadi setelah praktek berapa Pak Latif menilai Pak Latif kemampuannya sudah meningkat dari 7 tadi menjadi berapa sekarang? Untuk sementara ini kalau saya menilai diri saya sendiri mungkin masih di angka 8 Bu, karena mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang belum saya ketahui secara sadar. Jadi mungkin itu nilai yang sesuai, yaitu di angka 8. Oh begitu, jadi Pak Latif masih merasa ada hal-hal yang belum tercapai sebenarnya sehingga di angka 9 gitu ya Pak. Tapi kalau menurut saya tadi dari proses yang telah dijalani, jadi jenengan yang menurut saya untuk kehadiran penuh sepenuhnya mendengarkan, saya sudah melihat Pak. Jadi tadi terlihat jenengan hadir sepenuhnya untuk mendengarkan apa yang Koji sampaikan. Jadi saya bisa menilai jenengan di angka 9 itu saya sudah rasa Anda memperoleh nilai itu tuh juga sudah mampu gitu. Jadi sudah ada kehadiran penuhnya. Kemudian pertanyaan yang jenengan ajukan juga saya rasa sudah berbobot. Jadi sudah bisa menanyakan, menggali informasi yang lebih dari si Koji. Kemudian untuk pendengar aktif, karena terbukti jenengan bisa mengajukan pertanyaan dari apa yang jenengan dengar, berarti Anda merupakan pendengar aktif, itu juga bisa saya nilai di angka 9. Ngoten nggih Pak. Terus kemudian setelah percakapan hari ini, setelahnya jenengan mau mengembangkan apa? Mungkin untuk mengembangkan di bagian lebih ke pertanyaan berbobot ya. Dari situ perasaan saya itu mengapa saya memberikan nilai 8 dari diri saya, karena di situ saya masih merasa masih butuh mengasah lagi untuk
lebih menemukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih untuk memicu teman saya agar bisa memberikan solusinya yang lebih maksimal seperti itu. Iya. Jadi nanti jenengan ingin menanyakan untuk yang untuk meningkatkan kemampuannya untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Pak ya? Ya mungkin nanti bisa dicoba dengan banyak-banyak berlatih ya Pak, supaya nanti ketika menghadapi coaching dengan berbagai masalah, dengan tentunya dengan kehadiran penuh, itu saya rasa lama-kelamaan juga kemampuan tersebut akan meningkat dengan sendirinya. Mungkin itu hanya perlu latihan untuk diperbanyak dengan berkomunikasi dengan orang lain. Itu, terima kasih untuk Pak Latif karena telah melakukan coaching hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk Pak Latif, gitu ya Pak. Ya, saya ucapkan juga terima kasih untuk Henry sudah memberikan masukan untuk saya sehingga nanti saya bisa mengembangkan apa yang menjadi tujuan saya. Ya. Baik, terima kasih Henry. Sama-sama Pak Latif.